Oke, baik. Selamat berjumpa kembali semuanya. Oke, jadi dalam video pembelajaran ini, jadi Bapak akan tentunya menjelaskan ya latihan soal ya yang mungkin sudah kalian kerjakan. Latihan soal matematika peminatan buku paket halaman 194 nomor 2. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal tersebut. Jadi soal tersebut tentunya berkaitan dengan irisan dua lingkaran, yang mana berkaitan dengan mencari keliling dan luas daerah dari daerah irisan dua lingkaran. Oke, soal tersebut adalah tentukan keliling dan luas dari daerah irisan lingkaran-lingkaran berikut ini. Lingkaran persamanya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6y tambah 1 sama dengan 0. Sedangkan lingkaran kedua persamanya x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Oke, terus bagaimana cara menentukan keliling dan mencari keliling dan luas dari daerah irisan lingkaran tersebut ya? Mungkin bisa kalian perhatikan ya, gambar daerah irisan kedua lingkaran tersebut ya. Oke, mohon maaf untuk gambarnya mungkin agak kurang bagus ya. Oke, jadi ini adalah lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian ini adalah lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6y tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita lihat gambar ini, kedua lingkaran ini memiliki daerah irisan dua lingkaran ya, yaitu daerah yang diarsir ini. Oke, lalu bagaimana cara mencari keliling dan luas daerah irisan ini ya? Mungkin pertama kita bahas dulu bagaimana cara mencari keliling daerah irisan lingkaran tersebut ya. Oke, baik. Untuk mencari keliling dari daerah irisan lingkaran-lingkaran tersebut ya. Jadi kalau kita lihat gambar tadi ya, kedua lingkaran ini dia berpotongan di dua titik ya, di titik ini dan titik ini. Ini katakanlah titik A ya, kemudian ini adalah titik B. Nah, berapa titik potong antara dua lingkaran ini? Jadi kita perlu mencari titik potongnya dulu ya, potong antara kedua lingkaran tersebut. Untuk menentukan koordinat titik potong kedua lingkaran, maka kita menggunakan metode eliminasi ya. Jadi kita eliminasi kedua persamaan tersebut ya, yang mana tadi persamaannya adalah untuk lingkaran pertama itu x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 6y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian lingkaran keduanya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Oke, jadi kita eliminasi kedua persamaan ini ya, kita kurangkan saja. X kuadrat dikurang x kuadrat jadi 0 ya. Kemudian y kuadrat kurang y kuadrat juga 0. Kemudian ini negatif 6y ya. Negatif 6y dikurang, ini di bawahnya tidak ada temannya ya. Jadi turunkan saja, min 6y. Kemudian ini 1 ya, 1 dikurang negatif 9. 1 dikurang negatif 9 adalah
positif 10 ya. 1 dikurang negatif 9, berarti jadi 1 tambah 9 berarti positif 10, berarti ditambah 10 sama dengan 0 kurang 0 ya, 0. Kemudian kita dapat y nya di sini ya, min 6y. 10 nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 10 ya, hingga didapatkan y nya sama dengan negatif 10 per negatif 6, atau kalau negatif bagi negatif adalah positif, jadi 10 per 6. Ini kita kecilkan lagi, berarti kita bagi pembilang penyebut dengan 2 ya, berarti 5 per 3. Oke, setelah itu kita substitusikan nilai y sama dengan 5 per 3 ya, ke salah satu persamaan lingkaran. Ya, tinggal kita pilih ya, terserah mau pakai lingkaran yang atas atau persamaan lingkaran yang bawah. Ya, mungkin Bapak memakai lingkaran yang persamanya e kuadrat tambah y kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Oke, nanti di sini kita akan mendapat nilai x-nya ya. Oke, kita substitusikan saja. Tadi persamaan lingkaran yang kedua tadi adalah e kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Oke, dengan metode substitusi berarti y-nya kita ganti dengan 5 per 3, berarti x kuadrat ditambah y-nya diganti 5 per 3 pangkat 2 ya, kurangi 9 sama dengan 0. Oke, x kuadrat tambah 5 per 3 pangkat 2, ini berarti 25 ya, 5 pangkat 2 25 per 3 pangkat 2 adalah 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Oke. X kuadrat 25 per 9 dikurang 9 berapa? Gampang ya, ini caranya. 9 dikalikan 9, untuk kita samakan dulu penyebutnya karena ini bukan pecahan. Jadi ini begini saja, 9 kali 9 kan 81 ya, berarti 81 per 9 ini adalah pecahannya adalah 81 per 9, berarti x kuadrat tambah 25 per 9 ya, kita samakan penyebutnya, berarti 9 ini jadi 81 per 9 sama dengan 0. X kuadrat 25 dikurang 01 adalah negatif ya, negatif berapa? Negatif berapa? Negatif 56 ya, jadi negatif 56 per 9 sama dengan 0. Di x kuadratnya sama dengan, ini pindah ruas saja ya, negatif 56 per 9 ini ke kanan, pindah ruas kanan jadi 56 per 9. Oke, jadi x nya kita lanjut ya, jadi x nya itu sama dengan a plus minus ya, akar dari 56 per 9. Oke, ini kita sederhanakan lagi, plus minus akar 56 sederhanakan ya, kalau akar 9 ini gampang 3 ya. Akar 56 berapa? Akar 56 itu berapa kali berapa? 4
4 mungkin ya. Coba 4 kali berapa? 4 kali 14 ya. Di akar 4 kali akar 14 di 2 akar 14. Oke, berarti sini sebenarnya 2 akar 14 ya. Plus minus 2 akar 14. Jadi titik potong, kita bisa simpulkan titik potong kedua lingkaran adalah nah ini tadi ya, titik A, ini titik B. Berarti titik A nya itu yang di positif ya, positif. Ini kan X nya ini berarti kan X1 nya 2 akar 14 per 3, dan X2 nya kita ambil negatif 2 akar 14 per 3. Titik A tadi kan di sebelah kanan ya, jadi ini berarti positif 2 akar 14 per 3, Y nya tadi adalah 5 per 3 ya, 5 per 3, 5 per 3. Oke. Dan B nya adalah negatif 2 akar 14 per 3,5 per 3. B. Setelah kita dapat titik potong kedua lingkaran tersebut, jadi kita cari panjang ruas dari AB ya. Oke, kita lanjutkan. Cari lagi panjang ruas AB. Oke, gimana cara mencari panjang ruas AB? Akar rumusnya itu adalah XB ya, dikurang XA kuadrat tambah YB kurang YA kuadrat sama dengan akar XB itu berarti koordinat yang B ini ya. Ini XB, ini YB. Ini XA, ini YA ya. XB nya berarti min 2 akar 14 per 3 kurangi XA nya 2 akar 14 per 3 kuadrat ya, tambah YB nya adalah 5 per 3 ya, kurang YA nya 5 per 3 juga kuadrat sama dengan akar dari ini. Kalau sudah sama penyebutnya berarti tinggal dikurang saja. Min 2 akar 14 dikurang 2 akar 14 itu adalah min 4 akar 14 ya, per 3 pangkat 2 tambah 5 per 3 per 5 per 3 ya 0 kuadrat ya, sama dengan ini kita kuadratkan ya, min 4 akar 14 pangkat 2. Berarti begini caranya ya, min 4 pangkat 2 adalah 16 ya, akar 14 pangkat 2 adalah 14, berarti 16 dikali 14. Kalau di bawah ini 3 pangkat 2 berarti 9 ya. Oke. Nah, silahkan pakai kalkulator, tidak masalah juga ya untuk mencarinya kalau malas ngitung. 16 dikali 14 224 ya, 224 tambah 0 jadi sama dengan akar 224 per 9. Oke. Oke, kita dapat panjang ruas AB nya akar 224
4/9, tapi ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Silahkan disederhanakan ya, sama dengan akar 224 itu berapa? Silahkan pakai kalkulator ya kalau bingung. Oke, ini 16, akar 16 dikali akar 14, kalau akar 9 ya, jadi akar 224 itu adalah untuk disederhanakan jadi akar 16 kali akar 14. Akar 16 adalah 4 ya, jadi 4 akar 14 per akar 9 adalah 3. Oke, di 4/3 akar 14. Oke, kita sudah dapat ya panjang AB nya. Kemudian kita lanjutkan. Kita cari sudut, besar sudut itu ya, ini besar sudut jadi kita bisa gambar luas garis ya. Oke, pusatnya ya, ini misalnya katakanlah ini alfa ya, ini beta, jadi kita cari besar sudut alfa, kita cari besar sudut beta. Ini katakanlah titik, ini titik pusat ya, titik pusat dari lingkaran ini, pusatnya di 3,0. Ini katakanlah titik pusatnya adalah C ya, sini katakanlah T ya. Oke, gampang lah, tidak masalah. C ini T. CBA ya, segitiga. Jadi perhatikan segitiga CBA ini. Jadi kita cari sudut alfanya. Kita keluarkan saja segitiga yang itu tadi ya, segitiga ACB. Sini tadi kan, tadi AB nya sudah kita dapat, bukan AB ya, mohon maaf, maksudnya AC sama AB nya. AB nya sudah tadi ya, sorry AB nya tadi sudah, panjang luas garis AB nya tadi adalah 4/3 akar 14. Oke, 4/3 akar 14. Kemudian AC nya ini adalah jari-jari lingkaran yang ini tadi ya, ini jari-jarinya berapa ini, jari-jari lingkaran E kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6 Y tambah 1. Nah, gimana ini mencari jari-jarinya ya, jadi silahkan dicari dulu jari-jarinya berapa. Oke, cara mencari jari-jari lingkaran satu ya, kita terapkan rumus yang kemarin saja. Berarti jari-jari lingkaran E kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6Y tambah 1 sama dengan 0 ya. Oke, saya lihat lagi ya. Ini rumusnya, ini kan A nya adalah koefisien dari kuadratnya 1 ya, B koefisien dari Y nya 1 juga, C nya adalah koefisien dari X, koefisien dari X nya tidak ada ya, 0.
sabar dulu ya, kita ingat kembali. Jadi kalian juga silahkan dibuka kembali ya tentang cara menentukan jari-jari lingkaran. Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Oke, sorry salah ya. Oke, ini Bapak coretnya, mohon maaf. Jadi silahkan ya kalian baca kembali ya. Maklum ya, lupa ini. A itu dia koefisien dari X ya. Sorry, bukan koefisien dari kuadrat, dan koefisien dari B-nya bukan koefisien dari Y kuadrat. A itu koefisien dari X, karena di sini tidak ada variabel X, berarti A-nya 0 ya. Koefisien dari Y-nya itu adalah sebagai B ya. Jadi B-nya itu adalah min 6. Terus C-nya adalah 1. Dapat jari-jarinya. Rumusnya adalah akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C ya. Jadi 1/4 kali hanya 0 ya, kali 0 kuadrat tambah 1/4 kali B nya min 6 kuadrat kurangi 1 dengan 1/4 dikali 0 kuadrat ya, ini tetap 0 ya, 0 tambah 1/4 kali min 6 kuadrat, min 6 pangkat 2 itu adalah positif 36 kali 1 bagi 4 atau 36 bagi 4 adalah 9 ya. 9 kurang 1 di akar 8. Akar 8 itu sederhananya adalah akar 4 dikali akar 2 ya. Di 2 akar 2. Oke. Dapat jari-jari lingkaran yang pertama ya. Jadi di sini kita tinggal menerapkan rumus kosinus alfa. Rumus aturan kosinus ya, rumus aturan kosinus untuk mencari sudut besar sudut alfanya ini. Di aturan kosinusnya adalah di sini, jadi adalah 2 akar 2 ya. Di sini juga 2 akar 2. Rumusnya adalah cos alfa sama dengan ini ya, AC kuadrat ditambah dengan ini BC kuadrat dikurang dengan yang ini AB kuadrat ya, per 2 kali AC kali BC. Oke, sama dengan AC kuadratnya tadi, AC nya 2 akar 2, berarti 2 akar 2 kuadrat tambah BC nya juga sama 2 akar 2 kuadrat kurang AB nya 4/3 akar 14 kuadrat per 2 kali AC 2 akar 2 dikali BC akar 2 sama dengan 2 akar 2 kuadrat berapa? 2 pangkat 2 4 ya. Akar 2 pangkat 2 adalah 2, berarti 4 kali 2 8, berarti 8 tambah ini juga sama 8 dikurang 4/3 akar 14 pangkat 2. 4 pangkat 2 16 ya. 14 di akar 14 dipangkatkan 2 14, berarti 16 kali 14 224 tadi ya. 224 per 3 pangkat 2 adalah 9 dibagi 2 kali 2 akar 2 dikali 2 akar 2. 2 akar 2 ini saja ya, 2 akar 2 dikalikan 2 akar 2 adalah 4. 2 kali 2 4 ya. Atau gini saja, 2 kali 2 4. 4 kali 2 lagi 8. Akarnya dikalikan akar ya. Akar 2 dikali akar 2 2. Jadi 8 kali 2 16. Jadi sama dengan 16 dikurang 224 per 9 bagi 16 sama dengan
Ini caranya 9 kalikan 16. 9 kali 16 144. Di 144 dikurangi 224 per 16. 144 dikurangi dengan 224 negatif 80 per 16. Kecilkan lagi ya, berarti dibagi dengan 2 ya, atau dibagi 4 ya, bagi 4 bagi 4 bagi 4 bagi 8 ya, bagi 8 supaya lebih kecil lagi. Min 10 per negatif 10 per 2. Oh 5 berarti ini ya. Oke, langsung bisa dibagi nih, langsung bisa dibagi. Negatif 80 bagi 16 ini adalah negatif 5. Oke, mungkin ada salah di sini ya. Oh iya, sorry, ada salah pengerjaan ya, sorry. Ini bukan hasilnya. Kita sambung lagi ya, sama dengan, sorry ya, ini tadi 144 ya, 9 kali 16 kurangi 224 per 9 ya, dibagi lagi dengan 16. Nah ini baru 144 dikurang 224 itu tadi negatif 80 per 9 bagi 16 lagi, berarti ini negatif 80 per 9. Ini jadi begini ya, maksudnya negatif 80 per 9 dibagi 16 per 1 kan, gitu maksudnya kan, kali silang ini berarti kan. Ini 80 kali 1 9 kali 16, berarti kan min 80 per 9 kali 16 berapa? 9 kali 16 adalah 1100 bukan ya, 144. Kecilkan lagi sama dengan bagi 4 ya, bagi bagi 16. 80 ini berarti bilang menyebut bagi 16. 80 bagi 16 5, negatif 5 ya, karena negatif 80 bagi 16. 144 bagi 16 9. Oke. Kita dapat cos alfanya berarti cos alfanya sama dengan tadi adalah negatif 5 per 9 ya, negatif 5 per 9. Oke, cos berapa derajat yang negatif 5 per 9. Nah, untuk mencari ini kita pakai arcus ya, arcus cos alfa, atau maksudnya sorry, kita pakai arcus ya, arcus cos dari negatif 5 per 9. Nah silahkan pakai kalkulator kalian ya, atau di HP juga ada kalkulator ilmiahnya ya, silahkan dipakai ya. Atau kalau di HP itu biasanya dia pakai cos pangkat min 1. Nah, cos pangkat min 1 itu dibaca arcus cos juga, jadi cos pangkat min 1
dari negatif 5/9. Adalah 123,7 derajat. Oke, jadi sudut yang itu tadi ternyata 123, sudut alfanya tadi adalah 123,7 derajat. Oke, jadi kita akan mencari lagi sudut betanya ya. Sudut betanya lagi. Sudut betanya tadi berarti kita pakai segitiga ADB. AB-nya tadi lupa lagi ya. Tadi AB-nya berapa? 4/3 akar 14 ya. 4/3 akar 14. Oke, cari AD sama BD-nya. AD sama BD-nya ini berarti kita cari jari-jari lingkaran yang kedua ya. Lingkaran kedua itu dia persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini berarti A-nya tidak ada koefisien X-nya, berarti 0 ya. B-nya juga sama ya, tidak ada koefisien Y-nya, berarti 0 juga. C-nya ada konstantanya adalah negatif 9. Masukkan ke rumus ya. Setengah seperempat ya, seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat dikurangi C sama dengan akar dari 1/4 kali A kuadrat kali A nya 0 ya, 0 kuadrat tambah seperempat kali B kuadrat, B nya 0 ya, 4 kali 0 kuadrat kurangi negatif 9 sama dengan seperempat kali 0